Most dangerous animal on this planet. A violent creature filled with hateful thoughts and a lust for blood. Teeth like razors to suck the meat from your bone. Yes, when all is said and done, she is a killer. What? Oh, a chinchilla! Most dangerous animal on this planet. A violent creature filled with hateful thoughts and a lust for blood. Teeth like razors to suck the meat from your bone. Yes, when all is said and done, she is a killer. What? Oh, a chinchilla! Ada lagi nih hewan yang kalian harus hati-hati banget kalau main ke daerah pesisir. Nah, kelihatan gak? Susah kan lihatnya kan? Nah, itu namanya, aku zoomin ya, aku deketin lagi, itu namanya ikan batu. Dan itu ada dua guys. Nah, ikan itu adalah salah satu ikan yang paling beracun di laut ya. Jadi kalau kena ikan itu ya bisa meninggoy. Dua lagi tuh. Aturan nomor 1 di laut adalah jangan sentuh apapun jika kamu tidak tahu apa yang kamu sentuh, karena bisa berakibat fatal. Ada 2 etika yang bisa kamu pilih ketika kamu menyentuh hewan laut. Yang pertama adalah kamu peduli dengan keselamatanmu. Jangan sentuh apapun jika kamu tidak tahu, terutama jika warnanya mencolok, berduli, ataupun berbulu. Ada banyak banget hewan laut yang bisa membunuhmu cukup dengan 1 sengatan saja. Dan etika kedua yang bisa kamu ikuti adalah memahami bahwa semua hewan laut itu adalah makhluk hidup guys. Jadi ketika diangkat, disentuh, dipindahkan, itu akan mengganggu mereka. Aku selalu menyarankan agar kalian selalu memperhatikan keselamatan diri kalian masing-masing. Jika kalian tidak tahu, kalian bisa gunakan sumpit ataupun serok kayak gini untuk melihatnya lebih dekat. Jangan lupa untuk perbanyak membaca buku atau melihat video-video yang ada di YouTube guys. Hari ini aku mau review ular laut karena banyak banget yang udah nanya di DM. Ini jujur bukan endorse karena memang ini favorit aku banget. Aku suka banget sama warnanya belang-belang blaster hitam putih gitu, dan ada juga varian putih biru. Tapi aku lebih suka yang ini. Panjangnya bisa sampai 2 meteran dan kalau gigit bisa bikin meninggal. Kalau dia lagi cari makan suka masuk-masuk dalam pasir gitu. Unyu sih tapi berbisa. Tapi kalian gak perlu khawatir, biarpun bahaya, ular ini nggak agresif dan gak akan gigit kalau nggak diganggu. Gak ngerti lagi deh, pokoknya harus jauh-jauh deh kalau ketemu ular ini. Coba lihat nih guys. Wih, galak amat. Hai guys, di sini aku ngeliat udang mantis guys, warnanya belang-belang, cakep banget. Oke, mari kita pasang underwater case ini dulu. Ini adalah zebra mantis. Nah, zebra mantis ini agak sedikit berbeda dari udang mantis yang biasa aku temukan, karena kita bisa melihat dari cara dia menyerang gini guys. Jadi udang zebra mantis ini bisa menyerang target dari jarak jauh, sementara udang mantis lain itu menyerang dengan cara meninju dari jarak dekat. Namun semua jenis udang mantis itu punya kekuatan cukup besar. Kalau nggak mau jadi kalian luka, mending jangan deket-deket deh. Laut hari ini tuh dipenuhi oleh partikel-partikel kecil yang setelah aku cek ternyata adalah anak ikan guys, warnanya masih transparan. Tapi jujur ini banyak banget. Hampir semua jenis ikan itu kalau masih bayi gitu warnanya transparan. Jadi aku nggak tahu nih guys, ini bayi ikan apaan? Apakah ikan kaca, ikan sarden, bisa jadi, atau ikan asin. Karena hari ini tuh air turunnya lumayan jauh, jadi soft coral kayak gini tuh sampai nggak terkena air guys. Dan aku lihat di bawahnya itu ada banyak ikan. Yang belang hijau hitam adalah ikan sesar mayor, dan aku ngeliat ada 1 ekor yang ada parasitnya gitu guys. Kasian banget sih. Kecil-kecil tapi udah dapat beban hidup. Karena masih pagi, ikan-ikan itu pada kalem-kalem semua sih. Dan di seberangnya aku nemuin ada kumpulan ikan juga guys. Ini adalah ikan kardinal. Salah satu ikan yang gampang banget ditangkap karena mereka itu kalem banget. Dan mereka adalah ikan nokturnal guys, jadi kebanyakan muncul ketika malam.
Ada ikan cakep warna hitam putih belang-belang. Itu adalah jenis ikan nurase, tepatnya cekbot rase, atau kalau bahasa Indonesia ikan keling papan catur. Tapi aneh banget gak sih kalau di Indonesiain namanya. Dari tadi dia menghindar terus, kayaknya gak mau di videoin. Dan pada akhirnya dia sembunyi nih. Seneng banget liatnya karena batu sebongkah ini aja bisa di rumah bagi banyak ikan. Ini bukan anemon, tapi flower sea urchin. Ukurannya itu hampir sekepalan tangan aku guys. Namanya sesuai banget sama bentuknya guys. Kayak yang aku baca di internet sih, merupakan salah satu bulu babi yang punya sengatan paling menyakitkan. Kadang-kadang aku penasaran juga nih, sesakit apa sih. Tapi masih ngeri-ngeri juga sih kalau mau coba. Tapi coba dikit aja ya. Ini aku cobain dulu dengan ujung serokan aku guys, buat ngeliat gimana sih cara dia nyerang. Tapi dari tadi itu nggak ada reaksi apa-apa. Karena air lautnya dangkal, agak susah aku ngevideoinnya. Jadi aku pindahin dia ke tempat yang lebih dalam agar kameraku bisa masuk air dan bisa ngelihat hewan ini lebih dekat guys. Ini adalah time lapse. Flower sea urchin dia lagi nutupin dirinya dengan karang-karang di sekitarnya guys. Di laut itu selalu ada kejutan, apalagi yang cari cantik kayak gini. Jadi karena laut itu terbuka untuk semua orang, aku sering banget lihat orang itu asal balikin batu tapi nggak dibalikin lagi ke tempat asalnya. Salah satunya itu adalah batu ini guys, dan sekitar batu situ aku ternyata ngeliat ada hewan yang unyu banget. Ini adalah udang empe atau udang murah putih. Cirinya itu yang warnanya merah putih dengan sungut yang panjang banget. Dan di sebelahnya ternyata ada lagi dong, tapi dari tadi itu aku nggak kelihatan, makanya kameranya tuh kemana-mana. Padahal bongkar-bongkar batu ketika di dalam air itu sangat berbahaya menurut aku guys. Karena di sini kita bisa melihat ternyata di batu tadi itu ada ikan singa. Bayangkan kalau aku nggak kelihatan dan nggak sengaja kena durinya, ini bisa sakit banget. Jadi jangan asal bongkar batu yang di dalam air. Dan di tangan aku ini adalah cangkang dari bulu babi guys. Jadi ini gede banget sih, nggak kebayang bulu babinya itu segede apa. Tapi ini cangkangnya bagus banget, menurut kalian lebih baik dibuang aja atau dibawa ke rumah dibuat koleksi. Gila guys, nemu ikan yang cute banget, hampir kayak batu gini. Yap, kalian bisa tebak ini adalah ikan batu guys. Ikan batu ini punya duri di insang dan di punggungnya, dan salah satu yang bisa ngasih sengatan yang paling menyakitkan di semua makhluk hidup di lautan guys. Pernah gak sih ada orang meninggal karena ikan ini? Jawabannya pernah guys. Tapi bisa ikan batu ini sebenarnya nggak terlalu mematikan. Yang mematikan itu adalah rasa sakit yang nggak sanggup kita tahan. Tapi ikan batu itu punya pola yang cukup cantik banget. Kita bisa melihat dari bawah kayak gini guys. Itu ada warna oranye dan kuning yang cantik banget. Potongan pertama kalau nggak sengaja keinjak ikan batu adalah merendam kaki kalian dengan air yang sepanas yang kalian bisa selama yang kalian bisa guys. Tapi yang satu ini masih kecil dan unyu banget. Hai guys, ketika aku melihat di sesemakan laut ini, aku melihat ada sesuatu nih. Itu guys, ada ikan singa. Mari kita menyelam lebih dekat. Ikan singa itu punya bisa di setiap duri-duri yang menonjol di badannya itu. Ini nih aku kasih contoh, ketika tangan aku mulai mendekat ke ikan ini, dia mulai membuka lebar duri-duri tersebut. Tujuannya sebenarnya adalah untuk menakuti predatornya, bukan untuk menusuk kita dengan durinya. Yang sering terjadi adalah kita tuh nggak sengaja megang karena kita ngira mereka karang guys. Dan aku juga mau klarifikasi satu hal yang sering banget kalian komen ketika aku menangkap ikan singa. Banyak banget yang bilang kalau ikan singa ini invasif. Aku bisa bilang iya, ikan singa invasif, tapi tidak di Indonesia guys. Jadi kalau kamu nemu dan itu masih di negara kita, boleh banget kok untuk kamu lepas kembali dan biarkan dia hidup di alam liar. Ini temenin aku mencari ikan di laut lagi. Dan kali ini gak sengaja banget aku nemu ikan yang berbisa. Kalian pernah lihat ikan ini gak? Ini mirip ikan batu tapi bukan ikan batu. Hampir saja tadi aku nginjek karena aku gak pakai sendal guys. Nama ikan ini adalah leaf scorpion fish. Dia masih satu keluarga dengan stonefish. Dan ini aku mau lepasin dia, tapi aku mau sembunyiin dia di dekat celah-celah batu gitu, biar nggak keinjak sama orang lain ya. Mungkin bisa stay di dalam batu kayak gini kali ya. Nih. Bukan keong ini. Alasan kenapa aku bilang jangan asal sentuh itu sebenarnya simple banget guys. Oke, kita sekali megang nggak apa-apa, 2 kali megang nggak apa-apa. Tapi sebenarnya butuh 1 kali aja kesalahan fatal, 1 kali aja kena sengat untuk biar jadi apa-apa. Oke, jadi stay safe ya guys.
Jangan asal toel-toel, oke? Pasti sering nggak sengaja nemu ikan ini, tapi tahu nggak sih kalau ikan ini tuh termasuk bahaya. Ya, ini aku nggak tahu apa namanya dalam bahasa Indonesia, tapi aku bilangnya tuh kayak lele laut. Dan dia punya sungut guys, di sekitar mulutnya itu punya sengat, punya apa ya, duri gitu, yang kalau kena itu cukup menyakitkan. Dan ini dia terpisah dari teman-temannya, nggak tuh sendirian. Ya udah, kita lepasin aja ya biar dia bisa ketemu teman-temannya. Ini tuh ada list ikan-ikan yang berbisa yang ada di laut, dan mereka tuh tetap berbahaya walaupun masih kecil dan unyu banget. Yang pertama tuh ada anakan ikan singa. Saya pasti gak tergoda ngelihat polanya yang cantik banget ini. Apalagi kalau masih kecil, kita bisa aja mikir, oh masih kecil kayak gini pasti dulunya belum berbahaya. Sampai akhirnya ketika kita megang dan gak sengaja ketusuk, baru deh ngerasain. Selanjutnya adalah rajanya dari semua jenis ikan yang paling berbisa di lautan adalah ikan batu guys. Pas kecil tuh unyu banget, tapi mereka tuh udah punya duri. Perhatikan baik-baik itu di kepalanya, dan di sini punggungnya itu punya duri yang tajam banget. Sedikit tusukan aja udah bisa bikin sakit banget. Tapi masih kecil gini, unyu banget gak sih? Selanjutnya ada yang mirip banget sama ikan batu. Kita mungkin sering bilang ikan ini adalah ikan batu, tapi sebenarnya ini adalah scorpion fish. Sama aja sakitnya sih. Dan ini adalah ikan yang paling mencolok banget sih, karena mereka suka kumpul-kumpul kayak gini. Pasti tergoda banget buat nangkep. Mungkin tergoda juga buat bawa pulang, buat pelihara di akuarium. Tapi percayalah bahwa ikan itu paling gak friendly untuk akuarium guys. Ini adalah ikan sembilang. Ada juga ikan yang kelihatan lemah banget karena dia itu diem-diem aja kalau kita temuin, tapi sebenarnya punya bisa yang cukup menyakitkan. Ini adalah Cockatoo wolfsfish. Kalian bisa lihat itu duri di kayak tanduk gitu ya. Itu kalau kena kaki, wish, sakitnya luar biasa. Pokoknya jangan ketipu sama perilaku. Hari ini aku nemuin sesuatu yang cukup langka untuk ditemukan di alur surut. Ini adalah nudibranch yang kita kenal dengan nama Spanish dancer. Dinamakan demikian karena ketika terganggu, mereka umumnya akan benang-benang meliuk-liuk seperti penari. Hewan ini beracun, jadi kalau ditemukan jangan dimakan ya. Dan aku juga nemuin nudibranch lainnya di sekitar sana. Kemungkinan inilah jenis dari Dory prismatica. Karena ukurannya kecil banget, aku mau gunain lensa pembesar ini guys. Ini adalah lensa makro. Yang berbentuk seperti bunga ini adalah insang. Dan di bagian depan itu ada sepasang antena yang kita kenal dengan nama rhinophore. Walaupun mirip dengan nudibranch, tapi yang satu ini nggak termasuk dalam keluarga nudibranch guys. Ini adalah Elysia marginata, dan mereka bisa berfotosintesis dong dengan cara menyimpan kloroplast dari alga yang mereka makan. Saat badannya terpotong, kepalanya mampu meregenerasi badan baru guys. Jika menemukan sesuatu unik kayak gini, kemungkinan itu adalah telur dari sea slug. Di sekitar telur itu aku nemuin Dory prismatica, tapi nggak tahu apakah ini telur dia atau bukan. Nemuin satu lagi nih, kecil banget, hampir nggak kelihatan. Ini ukurannya dibandingkan dengan tangan aku. Warnanya hampir mirip banget dengan batu sekitarnya, nggak kelihatan kalau bener-bener nggak diperhatikan. Ada yang tahu nggak ini namanya apaan? Apa saja sih hewan yang perlu diwaspadai ketika di laut? Yang pertama ada gurita cincin biru. Satu gigitannya cukup untuk membunuh manusia dewasa. Yang kedua ada ular laut yang berbentuknya belang kayak gini. Sebenarnya cukup ramah, tapi hati-hati ya kalau ketemu. Keong ini namanya corn snail. Walaupun sering dikonsumsi, ternyata keong ini tuh punya sengat yang cukup mematikan. Bintang laut juga ada kok yang berbahaya. Ini nih, namanya tuh bintang laut mahkota duri. Selanjutnya ada ikan batu yang sulit banget untuk dilihat. Jadi kalian wajib pakai alas kaki guys. Itu kelihatan nggak tuh? Ikan sembilang ini punya patil yang cukup menyakitkan jika terkena manusia guys. Selanjutnya ada leaf scorpion fish. Efeknya juga hampir sama dengan ikan batu. Ikan singa ini juga punya patil ya guys ya. Selanjutnya ada firewolf yang bisa bikin gatel banget. Rumahnya ikan Nemo ini bisa bikin gatel dan rasa terbakar jika menyentuh rumbainya itu. Selanjutnya ada blue babi. Ya kalian tau lah ya kenapa ini berbahaya. Tiram-tiram ini punya cangkang setajam silet. Blood moray termasuk hewan yang agresif, jadi jangan diganggu ya. Ada juga nih udang mantis. Semua jenis kepiting apapun ukuran dan jenisnya punya capit yang cukup kuat. Begitu juga dengan umang-umang. Kalau gede jangan asal pegang. Ini di mana? Ini ada di pantai di daerah Sanur. Kalau kalian buka hashtagnya juga ada nih yang nemuinya di Bali. Bahayanya kalau diapain? Bahayanya kalau digigit guys, bukan disentuh.
Tapi kalau disentuh kemungkinan besar juga akan digigit. Dan dia gigit kalau ngerasa terancam. Di setiap pantai ada atau daerah tertentu aja. Umumnya sih ada di daerah yang banyak terumbu karang atau rumput laut guys. Bisa dimakan atau enggak. By the way, racunnya itu tahan hingga suhu 200 derajat Celcius, jadi mending gak usah dimakan ya. Kok nggak ditangkap dan dibunuh aja? Karena dia adalah bagian dari ekosistem dan kita nggak mau kan berperang sama hewan yang mematikan di dunia ini. Ternyata gurita cincin biru ini nggak cuma ada di Australia guys, tersebar juga di Jepang, Asia Tenggara, dan Indonesia. Namun jarang terlihat karena biasanya hidup di dekat area terumbu karang. Efeknya itu lebih berbahaya dari cyanida guys, dan bisa membunuh dalam waktu beberapa menit saja lewat gigitannya. Gigitannya itu bahkan tidak terasa. Namun efeknya itu dapat membuat kelumpuhan, sesak nafas. Namun kita masih tetap sadar guys. Gimana tuh? Serem kan? Dan dia gigitnya kalau terancam aja, jadi jangan gangguin ya.